Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Tiara, Tahta, Dewi, Mira, Misi. Sebelumnya kalian udah membaca materi yang diberikan oleh Ibu atau udah menonton yang diberikan oleh Ibu? Sudah. Terus kalian ada yang tidak mengerti gitu? Ada, Bang. Oke, kita akan diskusikan di sini ya, di share screen. Nah, teman-teman semua yang nggak mengerti tuh yang di bagian mana? Yang A, piutang usaha, atau B, kerugian piutang tak tertagih. Halo, ada yang tidak mengerti? Saya ingin bertanya, teman-teman, saya ingin bertanya mengenai kerugian piutang. Mengapa kerugian piutang tak tertagih bisa terjadi di perusahaan? Kerugian apa tadi? Mengapa kerugian piutang tak tertagih bisa terjadi di perusahaan? Oke, jadi kerugian piutang tak tertagih bisa terjadi di perusahaan. Jadi munculnya kerugian piutang tak tertagih di perusahaan terjadi karena adanya seseorang yang berutang uang atau barang kepada perusahaan, namun tidak dapat menagihnya. Akibatnya, utang tersebut dihapus dan menjadi tak tertagih. Kerugian piutang tak tertagih dapat terjadi jika seorang debitur sudah tidak mau dan tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajiban membayar piutang. Biasanya dalam ilmu akuntansi, piutang tak tertagih dianggap sebagai piutang pendapatan, namun juga dapat dikatakan sebagai beban jika perusahaan mengalami kerugian, sehingga kerugian ini mempengaruhi laba bersih di dalam laporan laba rugi perusahaan. Jadi seperti itu kerugian piutang tak tertagih di perusahaan. Terus ada lagi yang mau ditambahin atau gimana, teman-teman? Jadi dari penjabaran tadi, apakah piutang tidak tertagih dapat dikategorikan sebagai beban atau bagaimana? Teman-teman bisa menjelaskan? Oke, saya izin menjawab ya. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah piutang tak tertagih itu bisa dikatakan sebagai beban? Oke. Nah, piutang tak tertagih ini biasanya dianggap biaya operasi, dianggap sebagai biaya operasi yang biasanya tuh masuk ke dalam biaya penjualan, terus umum, sama administrasi organisasi sebuah perusahaan gitu kan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Bang Tahta tadi, ilmu akuntansi kan piutang bisa jadi beban kan. Nah, kalau perusahaan begitu kan, jadi beban inilah yang mengurangi laba bersih perusahaan selama periode yang sama dengan penjualan yang akibatnya itu hutang buruk ini dilaporkan laporan laba rugi seperti itu. Jadi jawabannya hampir sama kayak yang dijabarkan sama dan ya benar, piutang tak tertagih itu bisa dianggap sebagai beban jika perusahaan itu mengalami kerugian kayak bangkrut gitu. Sekian dari saya, ada yang bisa tambahin dari teman-teman? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tiara. Kak Mira itu udah paham atau gimana? Kalau misalnya nggak paham bisa kita ulangin, kan kita diskusi di sini. Udah, Bang, udah paham. Udah paham. Oke. Terus ada lagi yang dari kalian teman-teman yang kurang paham atau ada yang ingin menambahkan? Saya nih mau nanya nih terkait yang D itu kerugian piutang tak tertagih itu kan ada dua metode itu. Nah, yang saya pertanyakan itu yang metode cadangan. Nah, menurut
kemudian nih ya, hal-hal penting apa aja sih yang harus diperhatikan dalam metode cadangan tersebut? Saya izin bertanya dari pertanyaan Tiara Kasmita. Menjawab, Kak. Menjawab. Oh ya, Jawab. menjawab. Menjawab. Gak apa-apa, santai. Apa santai ya kan? Kak, Bapak. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam metode cadangan dengan kerugian piutang. Yang pertama, kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan ditandingkan dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Yang kedua, jumlah piutang yang ditaksir tidak akan diterima untuk dicatat dengan mendebet rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang. Yang ketiga, kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang pada saat suatu piutang dihapus dari pembukuan. Itu saja dari saya. Mana tahu teman-teman ada yang mau menambahin. Gimana Kak Tiara? Oh, berarti metode ini dia harus ditaksirkan terlebih dahulu ya. Iya Kak. Oke, makasih Kak. Terus aku nih mau bertanya nih, ini kan metode langsung dan metode cadangan. Itu perbedaannya apa ya? Ada yang bisa ini perbedaan dari metode langsung dan metode cadangan? Siapa nih yang mau jawab? Ada yang ingin jawab? Bentar ya, Bang. Bisa diulangi, Bang, pertanyaannya? Aku mau nanya nih kan, ini kan kerugian piutang tak tertagih dicatat dengan 2 metode. Yang pertama metode langsung, terus yang kedua metode cadangan. Terus perbedaan dari kedua ini apa? Atau ada yang lain? Saya mau menjawab ya. Dalam penghapusan piutang terdapat 2 metode, ada metode langsung dan cadangan. Pada metode cadangan, piutang yang tak tertagih langsung dicatat dengan mengurangi piutang secara langsung. Sementara pada metode cadangan dilakukan melalui penaksiran terhadap piutang tak tertagih. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki skala besar dan jumlah piutangnya pun cukup besar juga. Segitu aja menurut saya, Bang. Kalau ada yang kurang bisa ditambahi sama teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Kak Misi. Terus teman-teman, ini dari yang C ini kita juga ya? Atau enggak? Iya, bisa aja. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa aja ditanya. Oke, dari yang C ini estimasi atau perkiraan piutang tak tertagih. Dari yang sini kalian ada yang tidak paham atau bisa kita diskusikan sama-sama? Ya, saya mau membahas tentang sedikit di dalam bagian C tentang estimasi atau perkiraan piutang tak tertagih.
Saya mau bertanya, ini kan ditaksir piutang tak tertagih sebesar 2% nih yang bagian kedua. Kenapa dia tuh bisa dibilang 2%, ada yang 1% gitu? Bisa tolong dijelaskan? Teman-teman ada yang bisa dijelasin? Soalnya saya kurang ngerti juga sih. Oke, saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Kak Misi ya. Jumlah persentase tersebut bisa kita lihat di dalam tabel yang ada umur piutang tersebut. Mungkin saja 2% tersebut piutangnya sudah jatuh tempo atau bisa jadi belum jatuh tempo. Seperti itu. Misalkan jumlah piutangnya 168 juta rupiah. Nah, umur piutangnya belum jatuh tempo, maka persentase piutang tidak tertagihnya hanya sebesar 1%. Nah, total 1.680.000 itu didapat dari total 168 juta dibagi 1%. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah yang jumlah piutang 15 juta dan umur piutangnya lewat jatuh tempo melebihi 90 hari, maka persentase tidak tertagihnya itu sampai ke 25% dan didapatlah jumlah piutang tak tertagihnya sebesar 3.750.000. Nah, total piutang tak tertagih dari seluruh presentasi tersebut didapatlah jumlah 12.330.000. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Berarti yang Saya mau nanya itu terkait jumlah piutang. Itu yang jumlah piutang sama persentase tidak tertagih itu bukan dikali. Iya dikali sih kan 168 juta itu dikali 1%. Iya, Jadinya soalnya tadi Kak Dewi itu bilangnya dibagi gitu. Jadi saya bingung. aduh. Iya, dikali 1%. Jadi yang 2% ini emang harus berarti lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari ya? 1 sampai 2 atau 1 sampai 20 hari. Makanya dia bisa jadi 2%. Itu gimana? Iya, seperti itu. Oke. Terus saya ingin bertanya nih, kapan transaksi piutang butuh dicatat dalam jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian? Dan coba ada yang bisa, kalau bisa tuh diberikan contoh, ada yang bisa menjawabnya? Saya bisa menjawabnya. Tadi pertanyaannya kapan transaksi piutang butuh dicatat dalam jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian ya? Iya, benar. Kalau piutang menggunakan sistem akrual basis akan dicatat langsung pada saat terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Timbulnya jurnal penyesuaian mengenai piutang dikarenakan adanya taksiran. Piutang yang tak tertagih menggunakan metode cadangan yang mengharuskan membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode sebagai cadangan kerugian piutang untuk periode yang akan datang. Saya mau kasih contohnya. Contohnya itu dijual barang dagang secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat piutang dagang sebesar 5 juta, penjualan 5 juta. Contoh untuk penyesuaian, contoh untuk jurnal penyesuaiannya, pada akhir periode ditaksir piutang tak tertagih itu sebesar 1% dari total penjualan kredit. Total penjualan kredit saat itu sebesar 8 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat pada 31 Desember adalah kerugian piutang sebesar 80.000 dan bentar ya Bang.
Dan cadangan kerugian piutang sebesar 80.000. Segitu aja. Udah paham, Bang? Coba jelasin yang contohnya aja tadi, belum agak nggak jelas gitu. Untuk contoh, Contohnya aja. contoh Pertama yang kan ini, dijual barang dagang secara kredit ya, sebesar 5 juta rupiah. sebesar 5 juta. Iya, Maka benar. jurnal yang dibuatnya, piutang dagang sebesar 5 juta, penjualannya sebesar 5 juta. Berarti piutang dagang pada penjualan Ya, sebesar 5 juta. besar 5 juta ya. Terus Untuk contoh penyesuaiannya juga. ya boleh contoh penyesuaiannya juga. Untuk contoh jurnal penyesuaiannya itu pada akhir periode ditaksir piutang tak tertagih sebesar 1% dari total penjualan kredit. Total penjualan kredit saat itu sebesar 8 juta rupiah. Maka jurnal yang diperlukan dibuat pada 31 Desember adalah kerugian piutang 800.000 dan 800. 80.000, maaf. Dan 8.000 dan cadangan kerugian piutang sebesar 80.000 juga. Berarti dia di situ contohnya kayak yang nomor 3 ini ya, dia belum jatuh tempo. Jadi persentase tidak tertagih itu 1% ya? Ya, sebesar 1%. Oke Kak, terima kasih. Ya. Terus teman-teman ada yang mau jelasin yang ini nggak? Ini gimana nih? Itu mau dijelasin juga. Boleh, mana tahu kan dari kita nggak ada yang paham gitu. Ada yang paham, terus kan ada juga yang nggak tahu. Aku boleh jelasin. Ya boleh, coba. Oke, ini kita masuk nih ke materi yang di ayat jurnal kerugian piutang tertagih. Nah, jika kita membuat apa namanya, kayak jika pada penghapusan piutang tertagih itu jurnalnya pada metode langsung itu kerugian piutang pada piutang usaha, itu metode langsung. Nah, sedangkan yang metode cadangan itu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Jadi ada perbedaannya tuh. Metode langsung itu piutang usaha, dan sedangkan metode cadangan itu cadangan kerugian piutang, kan? Namanya juga cadangan, kan? Nah, yang kedua itu jurnal kalau mengembalikan piutang yang dihapus pada metode langsung itu piutang usaha pada kerugian piutang. Sedangkan yang metode cadangan itu ada 2 akun, yaitu cadangan kerugian piutang pada piutang usaha dan piutang usaha pada kerugian piutang. Jadi ada 2 ya akunnya di metode cadangan ini. Bisa kita lihat perbedaannya antara kedua metode tersebut. Nah, yang terakhir ini diterima pelunasan piutang. Nah, pada metode langsung ini jurnalnya khas pada piutang usaha, sedangkan yang metode cadangan ini sama khas pada piutang usaha. Jadi kesimpulannya itu di kedua metode langsung itu yang berbeda itu di penghapusan piutang tertagih dan juga mengembalikan piutang yang dihapus. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Tiara. Sini teman-teman ada yang paham atau ada yang kurang paham? Biar dijelasin ulang. Sudah paham semua? Kayaknya sudah nih. Kita kan pintar ya. Oke. Terus ada yang ingin didiskusikan lagi? Ada yang kurang paham lagi teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan?
Bang, ini aku nanya nih yang bagian F itu. Yang mana? Yang F. Oh ini. Nah, kan ada metode Bruto sama metode Neto kan. Nah, di bawahnya itu ada keterangan penjualan 1 juta dengan syarat 2/10 N/30. Itu apa ya maksudnya? Ada yang Oh yang ini ya? jawab ya? Bisa dijawab teman-teman, soalnya saya agak kurang mengerti gitu. Oke, saya akan membantu menjawabnya ya. Oke, silahkan. Artinya itu, pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% jika membayar tidak lebih dari 10 hari dari tanggal transaksi penjualan tersebut. Nah, batas waktu pembayarannya itu dihitung 30 hari sejak terjadinya transaksi. Itu dia. Oh, jadi kalau lewat itu udah nggak berlaku syaratnya gitu. Ya, dia tidak mendapatkan diskon jika lewat tanggal tersebut. Oh, iya. Oh berarti dia ini kalau misalnya nggak lewat, gimana tadi? Pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% jika membayar tidak lebih dari 10 hari dari tanggal transaksi. Nah, batas waktu pembayaran tersebut 30 hari sejak terjadinya transaksi. Artinya, jika dia tidak lebih dari 10 hari, dia akan mendapat diskon sebesar 2%. Tapi jika lewat, tidak mendapatkan. Gitu. Oh berarti batasnya sampai 30 hari nih ya? Ya. Teman-teman yang lain udah paham? Udah ya? Udah paham, segitu aja. Oke, dari contoh soal ini yang diberikan dari Ibu sudah dilihat semua kan? Sudah. Sudah. Bang. Terus ada yang kurang mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Dari soal ini? Kita bahas aja coba jawabannya. Jawabannya? Iya. Boleh? Oh, kita bahas bareng-bareng aja ya? Ya. Iya. Jadi itu tadi yang pertama ya. Buatlah jurnal penghapusan piutang tidak tertagih dengan metode langsung. Berarti gimana nih jelasinnya nih? Di jurnal yang dibuat. Jurnal penghapusan piutang tidak tertagih dengan metode langsung. Jadi langsung kerugian piutang pada piutang usaha sebesar 300 berapa tadi? 380 juta. Usahanya sebesar 380 juta. Jadi penjualan kreditnya itu 80% dikali dengan 475 juta. Maka itulah hasilnya jadi 380 juta. Bener kan? Berarti dari sini ya penjualannya tuh. Iya, dari penjualannya. Dari penjualan itu terus kan 80% itu apa ya? 80%. Ini penjualan kredit. Persen 20%. penjualan kredit. Maksudnya dikasih diskon gitu. Ya, penjualan Iya, kredit. dikasih ya. Kayaknya Jual. sih. Bener nggak? Saya mah nanya. Bener. Penjualan kredit ya. Terus dari yang kedua Jadi, nih udah paham? nah, jadi yang pertama itu 380 juta itu, oh ya dari kali ya. Jadi dikalikan tadi 80% Awalnya kali 475 juta. Awalnya kan tadi penjualannya 80% penjualan kredit sebesar 475 juta. Terus kita kalikan 80% dikali 475 juta tuh hasilnya 380 juta. Oh iya. Tetapi kok di situ jurnalnya kerugian piutang. Iya, itu dia tuh Jurnal mungkin penghapusan piutang tidak tertagih dengan metode langsung.
Mungkin berarti dia 80%-nya itu ininya penghapusan piutang yang tidak tertagihnya itu. Iya. tapi kan ini kan pakai materi langsung gitu, jadi nggak perlu dikasih lagi kan tadi. Apa ya Udah ya. kira-kira? Kira-kira apa tuh? Gimana Kak tadi Kak? Tapi kan tadi kan kata kakak Kanisnya kan tadi bilang itu kan jadi apa? Ya apa tadi kakak bilang kan? Jadi itu kan dia penjualan kredit, itu kan memang dari soalnya, ya kan? Sebesar 80% dikali 475 juta. Itu 80%-nya itu dia dari Bang, Hapusan piutang kakak tadi. itu penghapusan piutang yang tak tertagih tadi gitu. Nah, pertanyaan aku itu, ini kan pakai materi langsung nih. Kan di materi sebelumnya itu materi langsung kan tidak dapat menaksir kerugian piutang. Jadi yang bisa ditaksir itu yang Oh iya, materi Kak. cadangannya. Kak, maaf Kak. 80% itu dia penjualan kredit. Kalau kredit kan dia ada persen-persenannya gitu kan. Nah, 80% itu dari penjualan kredit. Oh, iya. Hmm. Tapi kalau misalnya salah bisa diperbaiki sama teman-teman sekalian. Oh iya. Udah ngerti. Ini kan pakai metode langsung nih. Jadi jurnal itu memang kerugian piutang, bukan cadangan piutang kan? Iya, benar. Oh iya. Oke. Lanjut. Oke, yang nomor 2 ini sama ya kayaknya. Metode cadangan. Iya, itu metode cadangan. Kalau yang tadi kan metode langsung. Iya, tadi metode langsung ini cadangan. Iya, jadi jurnalnya itu ada cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang tadi cadangan kerugian piutang. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Syarat dengan syarat. 2, dia diberi diskon jika membayar sebelum 10 hari pembelian. Iya. Oke. Jadi tidak ada lagi yang didiskusikan lagi, teman-teman. Apakah sudah cukup? Ini waktu kita udah kurang lebih dari 1 menit nih. Udah mau habis. Tidak ada yang ingin didiskusikan lagi? Atau sudah paham semua? Kayaknya udah cukup deh. Udah cukup, Bang. Iya, udah cukup. Sudah cukup semua? Oke, berarti sudah paham lah ya. Ayo. Jadi di dalam diskusi kita ini, apakah bisa ditarik kesimpulan? Saya akan mencoba menarik kesimpulan dari diskusi kita ya. Jadi, kita kan mengangkat judul materi tentang kerugian piutang tak tertagih. Nah, dari materi tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa piutang dapat menjadi piutang yang tidak tertagih atau dalam bahasa Inggris disebut uncollectible account yang merupakan salah satu bentuk kerugian bagi perusahaan. Nah, perusahaan akan mendapatkan satu kondisi tertentu yang menyebabkan piutang tersebut tidak dapat dibayar atau ditagihkan kepada pihak penghutang. Nah, hal tersebut menyebabkan perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.
Untuk melakukan pencatatan jurnal penghapusan piutang, ada 2 metode, yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Oke, saya mencoba menambahkan sedikit saja ya kesimpulan pembahasan kita malam ini. Kesimpulannya itu kan kita kan bahas tentang kerugian piutang tak tagih nih. Kan ada 2 metode kan. Yang pertama metode langsung atau direct method. Nah, metode ini itu dilakuin itu maksudnya digunakan ya, metode ini digunakan maksudnya gimana ya? Sebentar. Bentar ya Bang, bentar ya kakakku. Metode Kak. langsung ini nggak dilakuin pencatatan atas piutang tak tertagih tersebut, tapi kerugian piutang tak tertagih lah yang dicatat di jurnal tersebut gitu. Sedangkan metode cadangan ini dia harus dicatat dan diperkirakan atau ya estimasinya dihitung lah ya kerugian piutang yang tak tertagih itu dengan cara total piutang itu dihitung semua gitu. Jadinya di metode cadangan ini kita harus memperkirakan taksiran kerugian piutang yang tak tertagih ini gitu, karena kan metode cadangan ini kan relatif digunakan dalam perusahaan besar kan, jadinya pasti piutangnya pun besar juga gitu. Menurut saya seperti itu aja sih tambahan kesimpulan dari saya. Sekian dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambah lagi, saya persilahkan. Ya, kayaknya itu udah semua ya. Jadi teman-teman sudah paham, sudah mengerti semua yang tadi kita bahas, kita diskusi. Iya, sudah. Udah cukup paham, Bang. Udah cukup paham. Oke, jika sudah paham, kita akhiri diskusi kita. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.